Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Nah, semoga senantiasa sehat selalu dan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rois Muftiuddin akan membahas atau mengupas sebuah e-book dengan judul, bisa teman lihat di samping ya, International Handbook of Religion and Education volume 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu subbab yang ada pada e-book ini dengan subbab yang berjudul Information and Communication Technology and Education in Muslim Context pada halaman 358 karya Benus Faviar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat berkontribusi pada efisiensi dan kepencapaian. Namun, karakteristik budaya juga dapat menghadirkan hambatan dalam pembuatan kebijakan dan praktek penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi kita perlu tahu ya, bahwasanya penggunaan teknologi itu dapat terhambat karena faktor budaya yang ada. Nah, dalam pembahasan ini juga akan melihat tantangan dalam atau akan membahas tentang tantangan dalam penggunaan TIK untuk pendidikan di negara-negara dengan pendudukan mayoritas muslim, di mana Islam mengilhami sejumlah besar nilai dan norma sosial. Bab ini akan memberikan studi kasus Iran sebagai salah satu contoh menarik dari pemanfaatan TIK dalam konteks muslim. Pendidikan berbasis TIK di Iran bagaimanapun belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan terkait akses ke kesempatan pendidikan yang sama. Namun, pendidikan berbasis TIK telah mempengaruhi kesempatan yang sama dalam pendidikan secara positif. Jadi di Iran itu sendiri itu pendidikan berbasis TIK pendidikan yang ada di sana seperti contohnya itu adalah pendidikan murah, dapat diakses oleh siapa saja, dan juga fasilitas ini itu juga dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, termasuk di daerah-daerah tertinggal. Nah, itu adalah salah satu hal positif pendidikan berbasis TIK yang ada di Iran. Nah, penelitian menunjukkan bahwasanya negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki tantangan yang sama dalam TIK dan pendidikan. Contohnya itu di negara Arab Saudi ya. Menurut Oyahid, dia ini menemukan sebuah kendala, yaitu seperti kendala waktu, kurangnya perhatian, dan masalah keuangan sebagai 3 faktor utama yang menghambat penggunaan TIK bagi guru. Nah, dengan menyikapi hambatan tersebut, akhirnya guru mengantisipasi perubahan masa depan dalam peran mereka menjadi fasilitator dan penasihat. Nah, guru mengharapkan peningkatan pendidikan yang komprehensif, perubahan kurikulum yang radikal, dan pelatihan guru dalam jabatan untuk peningkatan penggunaan TIK dalam pendidikan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Paul Karimi dan Nazar Zadeh pada tahun 2016 menunjukkan bahwasanya pelatihan dasar di bidang literasi TIK untuk guru sangat penting dalam sistem pendidikan karena kefasihan keterampilan TIK dapat membantu mereka untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan meningkatkan nilai diri, motivasi, perasaan sukses, dan produktivitas di lingkungan kerja. Nah, dalam konteks Iran tersendiri, universitas dilengkapi dengan teknologi informasi yang paling mutakhir. Namun norma sosial dan birokrasi akan memutuskan siapa, bagaimana, dan kapan peralatan tersebut digunakan untuk tujuan pendidikan yang berada di luar otoritas siswa dan instruktur. Nah, sedangkan menurut Wiseman dan Anderson pada tahun 2012 di negara-negara teluk itu seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan sekitarnya itu menunjukkan bahwasannya
pengembangan atau memperkuat NIS melalui sistem pendidikan nasional negara-negara teluk penuh dengan hambatan, baik yang dilembagakan maupun yang baru dibentuk, mulai dari konflik budaya hingga resistensi individu. Memang kita tahu ya, idealnya TIK dalam pendidikan diharapkan berfungsi sebagai katalis untuk pembangunan nasional dan menunjukkan inovasi. Namun kenyataannya ternyata jauh lebih menantang. Nah, dalam konteks negara-negara muslim, karena pentingnya norma agama dan tradisi, maka penting juga ya untuk memiliki kebijakan penggabungan TIK yang bereformasi budaya. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, maksudnya itu adalah TIK yang bereformasi budaya yang memfasilitasi penggunaan teknologi komunikasi informasi untuk pendidikan dengan tetap mempertimbangkan nuansa budaya dan nilai yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Jadi di sini tuh TIK berkolaborasi dengan budaya Islam. Nah, sehingga akan menguntungkan pendidik dan peserta didik itu sendiri. Nah, demikian pembahasan yang kita bahas kali ini. Jadi intinya itu dalam penggunaan teknologi informatika dalam pendidikan itu kita harus memanfaatkan dengan sebijak mungkin. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal negatif yang ada di internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.